Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kevin Mahrus Ali, mahasiswa S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Malang. Dalam mata kuliah Filsafat Pancasila, saya akan menjelaskan mengenai hakikat sila-sila Pancasila. Sebelumnya, Pancasila itu bukan hanya sebagai dasar negara, tapi memiliki posisi-posisi lain. Misalnya sebagai pandangan hidup bangsa, misalnya juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia, sebagai landasan ideologi, sebagai dasar negara, sebagai perjanjian luhur, dan masih banyak lagi. Pancasila hakikatnya adalah kristalisasi dari nilai-nilai yang dipandang baik oleh bangsa ini dan akhirnya terkristalisasikan menjadi butir-butir Pancasila. Misalnya di Pulau Jawa dikenal adanya suatu kepercayaan. Di Pulau Kalimantan ada juga. Di Pulau Papua, di Pulau Sumatera, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, dan pulau-pulau lainnya itu mengakui adanya kekuatan adikodrati, kekuatan di luar kemampuan manusia yang mengatur alam semesta dan menjadi tempat bersandar, tempat berdoa, tempat meminta adalah salah satu contoh nilai spiritual, nilai religius yang sama-sama dimiliki oleh semua bangsa di Indonesia. Oleh semua suku bangsa di Indonesia memiliki itu. Oleh semua golongan di Indonesia memiliki itu. Maka nilai tersebut dikristalisasi menjadi nilai ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian Pancasila itu juga sebagai kepribadian bangsa. Artinya Pancasila ini membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Apa yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa seberang? Apa yang membedakan Indonesia dengan bangsa di Eropa, dengan bangsa di Timur Tengah, dengan bahasa di daerah Nordik dan lain-lain? Yakni Pancasila ini. Karena Pancasila juga merupakan pola perilaku bangsa yang luhur, yang baik-baik. Nah, kemudian selain itu, Pancasila itu juga sebagai ideologi, suatu pandangan yang dianggap sangat ideal, sehingga semua hal itu harus kembali lagi ke Pancasila. Selain menjadi ideologis, Pancasila juga merupakan dasar negara. Artinya, dasar negara, semua pengelolaan negara, baik legislatif, baik eksekutif, yudikatif, atau eksaminatif pun, semua didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Pancasila maka juga bisa disebut dengan sumber dari segala sumber hukum peraturan di Indonesia. Karena Undang-Undang Dasar itu adalah penjelanterahan dari Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar adalah sumber dari semua peraturan perundang-undangan yang ada. Maka kita sebut juga dengan hierarki. Undang-Undang Dasar, di bawahnya ada ketetapan MPR, di bawahnya ada undang-undang, di bawahnya ada peraturan pengganti undang-undang, kemudian ada peraturan pemerintah, kemudian peraturan presiden, kemudian dan seterusnya. Tapi di puncak hierarki ada undang-undang dasar, dan di atasnya undang-undang dasar lagi ada Pancasila. Maka Pancasila juga sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Kemudian Pancasila ini juga merupakan perjanjian luhur bangsa Indonesia.
Apa sih maksudnya perjanjian luhur? Perjanjian luhur ini artinya para pendahulu sudah sepakat bahwa Pancasila ini adalah dasar negara Indonesia dan tidak akan boleh diganti sampai kapanpun. Saat zaman dahulu, para pendahulu, para pejuang Indonesia, para pahlawan itu memperjuangkan Indonesia. Padahal latar belakang mereka berbeda-beda. Ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Katolik, dan semua macam kepercayaan. Ada yang dari Jawa, Kalimantan, Sumatera, Maluku. Banyak sekali. Ada yang ras putih, ras coklat, ras hitam, dan lain-lain. Semuanya bersatu untuk kemerdekaan Indonesia. Maka mereka sepakat Indonesia akan berdiri di atas Pancasila. Maka inilah perjanjian luhur yang tidak boleh diganggu-gugat, bahwa sudah sah Pancasila sebagai dasar negara bagi berdirinya Indonesia sampai kapanpun juga. Pancasila itu ada 5 sila: ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita akan membahas mengenai hakikat masing-masing sila ini. Yang pertama, mari kita juga bersama untuk mempelajari dari mana hasil atau dari mana para pendahulu ini mendapatkan Pancasila. Jadi, para pendahulu kita, para founding father itu tidak ujuk-ujuk ada Pancasila, tapi mereka merenung, mereka bertafakur, mereka berpikir secara dalam, secara holistik, secara komprehensif. Kira-kira dasar negara apa yang cocok untuk Indonesia yang amat beragam ini? Dasar negara apa yang cocok untuk Indonesia yang beribu-ribu pulau terpecah-pecah, banyak golongan, banyak agama? Maka ada proses-prosesnya, tidak ujuk-ujuk muncul, tidak ujuk-ujuk datang, tidak ujuk-ujuk satu tokoh mengemukakan satu dasar negara dan langsung setujui. Tidak. Tapi dari hasil diskusi, hasil musyawarah panjang para pendiri bangsa Indonesia, yakni dimulai dari BPUPK, Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia. BPUPK rapat mendengarkan usulan para pendiri bangsa. Kemudian muncullah 3 usulan yang paling mendekati. Sebenarnya tidak hanya 3 usulan itu, tidak hanya usulan dari Bapak Dr. Supomo, dari Bapak Muhammad Yamin, dari Insinyur Soekarno, tidak. Tapi ketiganya lah yang usulannya itu paling mendekati dari tujuannya rapat, yakni perumusan dasar negara. Tokoh-tokoh lainnya itu juga berpidato, tapi pidato mereka itu menguatkan dan memberikan masukan terhadap pidato-pidato yang lainnya. Nah, setelah 3 rumusan dari 3 tokoh tadi, masih dibentuk panitia kecil berjumlah 8 orang
dengan ketuanya Bapak Insinyur Soekarno. Tujuannya untuk merangkum semua usulan dari para anggota sidang BPUPK. Setelah itu panitia 8 barulah membentuk namanya panitia 9 berjumlah 9 orang dengan ketuanya Bapak Insinyur Soekarno. Nah, panitia 9 ini yang menghasilkan Jakarta Chapter atau Piagam Jakarta, yang di dalamnya salah satunya di alinea terakhir itu ada Pancasila. Disitulah awal mulanya. Jakarta Chapter pun sekarang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada suatu peristiwa di mana terdapat perubahan dari awalnya berketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini adalah rumusan Pancasila yang paling awal. Namun beberapa saat sebelum disahkan tanggal 18 Agustus 1945, ada utusan dari masyarakat timur datang berbicara dengan Bapak Muhammad Hatta untuk meminta agar kata yang bernuansakan Islam tersebut dihapus, sebab Indonesia bukan hanya berdiri atas dasar Islam, tapi atas dasar semua agama di Indonesia. Maka demi terwujudnya Indonesia yang bersatu, apalagi saat itu Indonesia masih sangat kecil, baru lahir, maka dengan besar hati para tokoh-tokoh Islam saat itu bersedia untuk menghapuskan kata-kata yang bernuansa Islami tersebut. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya digantikan menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa berdiri di semua agama, bukan hanya Islam. Baik, itu tadi mengenai sejarahnya. Sekarang termasuk tadi hakikat dari munculnya sila pertama, Pancasila. Selanjutnya, hakikat dari ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa berasal dari kata Tuhan. Tuhan adalah asal muasal penyebab segala yang ada. Tuhan itu adalah causa prima, asal muasal semua kejadian, asal muasal semua yang ada. Karena dialah yang maha ada. Selain Tuhan tidak ada, tapi diadakan oleh Tuhan, dan sifatnya sementara. Hanya Tuhan yang kekal, hanya Tuhan yang ada, dan semua akan kembali ke Tuhan. Semua ciptaan Tuhan akan kembali ke Tuhan. Selain Tuhan, semua hanya makhluk. Selain Tuhan, semua hanya ciptaan Tuhan. Ketuhanan yang Maha Esa, yang Maha Esa dapat diartikan sebagai yang maha segalanya, yang maha menguasai semua lini kehidupan kita, yang menguasai alam semesta. Esa dapat diartikan juga sebagai tunggal. Tuhan itu tunggal, satu. Tuhan itu identik dengan agama.
identik dengan beragama. Lalu kalau Tuhannya satu, kenapa agamanya banyak? Agama itu banyak karena kepercayaan manusia terhadap Tuhan itu bermacam-macam. Orang Islam mempercayai Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala dengan 99 namanya. Banyak sekali 99 namanya itu. Mulai dari Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quds, As-Salam, Al-Mu'min sampai selesai sampai 99. Tapi entitasnya tetap satu. Allah yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Esa. Kristen pun demikian. Walaupun mereka istilahnya ada 3, Tuhan Allah, Tuhan Yesus, dan Bunda Maria, tapi entitas Tuhan itu hanya satu bagi mereka. Sama seperti di Hindu, walaupun mereka mengenal Brahma, Siwa, Wisnu, tapi mereka hanyalah sifat dari ketuhanan, yakni sifat pemelihara yang ada dalam Wisnu, sifat penciptaan yang ada dalam Brahma, dan sifat peleburan yang ada dalam Siwa. Dan semua agama pun demikian. Semua agama pun demikian, bahwa Tuhan itu Esa. Selanjutnya, agama identik dengan adanya kitab suci dan rasul atau utusan. Tapi di Indonesia itu mengakui adanya kepercayaan. Penghayat kepercayaan di Indonesia itu diakui secara hukum. Jauh sebelum agama-agama seperti Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu, dan lain-lain masuk ke Indonesia, Indonesia sudah beragama. Maka tak salah jika dasar negara Indonesia yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Karena sejak zaman dahulu nenek moyang kita sudah mengenal adanya kekuatan di luar kemampuan batas manusia. Kemampuan adi kodrati yang mengatur lini kehidupan manusia, yang mengatur alam semesta raya. Maka para nenek moyang dulu sudah mengenal adanya punden berundak, menhir, dan lain-lain. Dulu juga ada kepercayaan animisme, dinamisme, kepercayaan akan kekuatan pada suatu benda dan lain-lain. Kepercayaan ini masih ada dan lestari sampai saat ini dan diakui di Indonesia. Sekarang kita kenal adanya agama Kapitayan, adanya agama Kejawen, Sunda Wiwitan, dan masih banyak lagi. Itu sekarang diakui di Indonesia sebagai agama ketujuh. Bukan agama ketujuh, tapi dalam penulisan di kartu identitas penduduk, penghayat kepercayaan itu adalah salah satu kemajuan Indonesia dalam pengakuannya terhadap keberadaan kepercayaan selain 6 agama yang sudah dikenal luas. Aktualisasinya ketuhanan yang Maha Esa itu bagaimana? Aktualisasi ketuhanan yang Maha Esa adalah menjalankan syariat Tuhan sesuai kepercayaan kita, tapi tidak perlu kita menyalahkan kepercayaan orang lain. Fokus pada diri sendiri, fokus pada ibadah kita, fokus pada kepribadian kita. Karena saya percaya tidak ada satupun agama di dunia ini yang mengajarkan keburukan. Tidak ada satupun agama di dunia ini yang mengajarkan memusuhi agama lain. Karena sejatinya agama itu datang untuk perdamaian. Maka mari kita toleransi terhadap sesama kita, toleransi terhadap kepercayaannya orang lain. Jangan saling menyalahkan, jangan saling menghina, jangan saling rasis, dan lain-lain. Mari kita jaga semangat toleransi, semangat ketuhanan ini akan tetap menyala. Sila yang kedua yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan atau humanity
Kemanusiaan berasal dari kata manusia. Kemanusiaan artinya memanusiakan manusia, memperlakukan manusia selayaknya manusia, bertingkah laku kepada manusia selayaknya dia manusia. Karena manusia sudah diciptakan Tuhan itu mulia. Tuhan menciptakan manusia dengan wujud yang sebaik-baiknya. Tuhan menciptakan alam semesta ini untuk manusia. Dan manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang dia ciptakan. Maka tak ada manusia yang boleh mengurangi sedikit pun harkat dan martabat sesamanya. Maka kemanusiaan itu menjadi sila kedua dalam Pancasila. Setelah kita meyakini adanya Tuhan, kita harus juga meyakini bahwa manusia semuanya itu setara. Tidak ada manusia yang derajatnya lebih rendah dari kita. Semuanya sama. Orang kulit putih, orang kulit hitam, kulit coklat itu sama. Orang agamanya Kristen, Hindu, Buddha, Islam itu sama. Orang sukunya Bali, Jawa, Batak, Dayak itu sama manusianya. Maka kita harus memperlakukan mereka seperti manusia. Tak perlu kita membeda-bedakan sesama kita. Yang adil dan beradab. Adil bukan artinya kita harus sama rata, tapi adil adalah memposisikan sesuai porsi, memposisikan sesuai dengan status, sesuai dengan tanggung jawab. Analogi mudahnya, anak kuliah dan anak yang baru masuk TK tidak akan sama uang sakunya karena kebutuhannya berbeda. Maka ini adil karena sesuai kebutuhan. Beradab artinya berakhlak. Beradab artinya memiliki keluhuran budi, kebaikan, kebijaksanaan. Selanjutnya, aktualisasinya bagaimana? Seperti yang saya sebutkan tadi, tidak perlu kita membeda-bedakan antar sesama manusia. Aktualisasi yang paling mudah apa? Memanusiakan manusia adalah bagaimana cara kita ingin diperlakukan oleh manusia. Kalau tidak ingin dipukul, jangan memukul. Kalau tidak ingin dihina, jangan menghina. Kalau tidak ingin disakiti, jangan menyakiti. Kalau tidak ingin hakmu diambil orang lain, jangan mengambil hak orang lain. Sungguhnya itu adalah dasar sekali untuk kemanusiaan. Sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia berasal dari kata persatuan satu. Indonesia memang keberagamannya sangat majemuk. Mulai dari yang tadi agama, mulai dari suku bangsa, adat, budaya, bahasa, dan masih banyak lagi. Tapi dengan semangat ketuhanan dan kemanusiaan, mari kita mewujudkan persatuan. Karena kita sudah memanusiakan manusia, karena kita juga mengakui adanya keberadaan Tuhan yang Maha Esa yang menciptakan manusia berbeda-beda, bersuku-suku, berbahasa-bahasa, maka kita harus menjalin persatuan kepada seluruh bangsa Indonesia. Persatuan ini gak harus sama. Bukan berarti kita bersatu, kita melebur budaya yang sudah kita miliki, tidak. Kalau kamu terlahir Jawa, tetaplah besar dan tumbuh menjadi orang Jawa yang menghargai persatuan, yang bersatu juga dengan orang di luar Jawa,
Kalau kamu lahir sebagai orang Dayak, maka besar dan tumbuhlah menjadi orang Dayak dengan kebudayaan Dayakmu. Jangan hilangkan kepribadian itu, jangan hilangkan identitasmu sebagai orang Dayak, tapi bersatulah juga dengan orang-orang yang di luar Dayak. Kalau kamu terlahir sebagai suku Aceh, kamu terlahir sebagai suku dari Papua, dari Nusa Tenggara, dari Sulawesi, maka besarlah sesuai dengan kepribadian dan suku bangsamu sendiri-sendiri. Tapi jangan sampai kamu tidak bersatu sebagai bangsa Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hakikat kerakyatan itu adalah semua hal yang diusahakan bangsa ini sepenuhnya untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, untuk kepentingan bersama rakyat Indonesia, untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar. Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Maka semua bentuk peraturan yang diciptakan, dibuat oleh legislatif, semua pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan oleh eksekutif, semua pengujian undang-undang, semua peradilan yang dilakukan oleh yudikatif, semua harus untuk kepentingan rakyat. Rakyat itu rakyat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Hikmah kebijaksanaan, hikmah itu artinya baik. Kebijaksanaan adalah satu hal yang sangat kompleks. Bijaksana tahu waktu. Bijaksana itu bisa diartikan juga bisa mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Bijaksana itu juga bisa diartikan sebagai adil dalam memutuskan suatu perkara. Bijaksana itu juga dapat diartikan sebagai tidak mementingkan kepentingan pribadi. Bijaksana kalau dalam musyawarah, semua orang boleh usul, semua orang boleh memberi masukan. Tapi kalau usulanmu tidak diterima dan usulan orang lain yang diterima, maka kamu harus mentaati usulan hasil musyawarah itu. Itulah yang namanya bijaksana. Lalu bagi mereka yang usulannya dipakai, tidak perlu sombong, tidak perlu merasa dirinya yang paling benar. Itulah bijaksana. Maka dengan kebijaksanaan itu akan terwujud suatu keseimbangan, hikmah. Di dalam apa itu bisa dicari? Di dalam permusyawaratan, di dalam diskusi, di dalam tadi permusyawaratan, musyawarah untuk memutuskan suatu masalah, untuk memutuskan suatu kebijakan. Musyawarah ini sudah dikenal bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Semuanya bermusyawarah. Yang di Papua musyawarah, di Aceh musyawarah, Sulawesi, Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Bali, semuanya bermusyawarah. Dalam kelompok-kelompok kecil mereka bermusyawarah. Maka nilai musyawarah tadi dikristalisasi menjadi sila keempat Pancasila.
permusyawaratan yang dipimpin kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan garis miring perwakilan. Perwakilan ini dapat dimaknai juga bahwa kita telah mewakilkan suara kita kepada para wakil-wakil kita di legislatif. Kalau ada satu diskusi tentang hal yang tidak dapat kita kuasai, maka kita dapat mewakilkannya kepada orang yang lebih berkuasa yang kita percaya. Contohnya seperti ini. Saya tidak paham tentang kesehatan. Keluarga saya ada yang sakit, maka saya mewakilkan keputusan terkait tindakan medisnya kepada dokter. Saya wakilkan kepada dokter. Rakyat Indonesia kok gak diajak musyawarah pembentukan ini itu? Karena musyawarahnya sudah diwakilkan kepada para wakil di legislatif. Maka saat pemilu itu adalah peristiwa transfer kekuasaan dari rakyat kepada para wakil rakyat yang duduk di DPR, di Senayan. Maka kebijakan yang mereka buat itu adalah kebijakan kita melalui mereka. Maka berhati-hatilah dalam memilih wakil rakyat, karena nasib kita wakilkan kepada mereka. Itulah hakikat dari perwakilan, permusyawaratan perwakilan. Lalu bagaimana aktualisasi dari sila keempat ini? Aktualisasinya adalah yang pertama, mari kita mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Kemudian apabila ada satu perkara yang berdampak, perkara besar yang dampaknya itu bukan hanya kepada kita tapi kepada orang lain, maka mari kita bermusyawarah. Musyawarah bisa dimulai dari hal yang terkecil. Musyawarah dalam keluarga. Musyawarah untuk memilih perguruan tinggi bagi anak, memilih sekolah bagi anak. Musyawarah untuk memilih tempat tinggal yang baru. Musyawarah untuk hal-hal besar yang dampaknya untuk orang banyak. Hajatnya mengatur hajat hidup orang banyak. Maka mari kita bermusyawarah. Dan juga tadi, jika bermusyawarah harus bijaksana. Bagi yang usulannya atau masukannya diterima, tidak boleh sombong. Bagi yang tidak diterima usulannya, tidak boleh iri dengki, tidak boleh benci, sama-sama menerima. Maka inilah kebijaksanaan yang diharapkan oleh sila keempat Pancasila. Yang kelima, yang paling terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial ini adalah finish, akhir dari hierarki yang tadi sudah saya sebutkan dari awal. Maka Pancasila itu memang tidak boleh dibolak-balik. Tidak boleh sila kelima dulu, sila ketiga, kemudian sila kedua, kemudian sila pertama. Tidak boleh. Harus urut dari atas ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan barulah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena keadilan sosial ini adalah tujuan utama bangsa Indonesia, menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial, keadilan bagi mereka-mereka yang saat ini belum mendapatkan kehidupan yang layak, belum makmur, belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,
Keadilan sosial ini juga dapat dimaknai sebagai kehidupan yang ayam tentrem, gemaripah loh jinawi kalau di Jawa. Keadilan sosial ini juga tadi ada tujuan Indonesia dalam keadilan sosial ini, menciptakan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Keadilan sosial adalah suatu hal yang diharapkan oleh bangsa ini. Keadilan sosial akan dapat terwujud bila sila-sila di atas, mulai sila pertama sampai keempat, dapat teraktualisasikan dengan baik, dapat terimplementasikan dengan baik, mulai dari atas ke bawah, mulai dari tingkat rakyat sampai tingkat pemimpin negara. Barulah Indonesia dapat mencapai keadilan sosial. Keadilan sosial yang tadi, yang tidak harus sama, tapi sesuai dengan kebutuhan. Untuk Indonesia yang makmur, untuk Indonesia yang berdaulat. Ini semua hanya dapat terjadi bila sila pertama sampai keempat dapat diimplementasikan dengan baik. Itu semua adalah hakikat sila-sila dalam Pancasila. Saya mohon maaf apabila penjelasan saya masih banyak salah kata, masih banyak informasi yang belum saya miliki. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam Pancasila.